Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita ingin menjadi laki-laki atau suami idaman. Ini banyak di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan, dan ini juga telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita penuhi ketika kita ingin menjadi suami yang baik, supaya bukan hanya kita bisa mengantarkan keluarga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya ketika kita ingin menjadi suami yang baik, ataupun seorang perempuan ingin mencari suami, maka hendaklah yang pertama suaminya ini paham terhadap agama, sehingga mereka bisa menjadi imam bagi keluarganya di rumah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muawiyah, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan mereka dalam agama mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi suami atau mencari suami, maka hendaklah kita perdalam ilmu agama kita. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, dapat disimpulkan hadis ini bahwa siapa yang tidak memahami agama, kata Ibnu Hajar, dan enggan mempelajari ilmu agama dan dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka kata beliau diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini terdapat dalam kitab Fathul Al-Bari jilid 1 halaman 165. Makanya hendaklah bagi suami untuk memahami ilmu agama dengan mantap, supaya mereka bisa menjadi imam, bisa menjadi contoh. Bahkan Ibnu Al-Qayyim mengatakan di dalam kitab Miftah Dar As-Sa'adah yang di jilid 1 halaman 243 mengatakan, siapa yang belajar agama maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya siapa yang tidak belajar agama maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka hendaklah siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka seharusnya mereka lebih banyak belajar agama dan menyelami apa-apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami yang baik, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tuntunan bagi para istri dan para sahabat. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluargakulah yang paling baik. Maka hendaklah kita mencontoh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita ingin menjadi suami yang baik. Maka hendaklah kita mempelajari agama yang baik. Ini pertama yang harus kita tekankan ketika kita ingin membentuk keluarga yang baik atau ingin menjadi suami yang baik. Yang kedua yang harus kita penuhi adalah
suami harus peduli pada kebagusan agama istrinya dan anak-anaknya, bukan hanya memenuhi kepentingan dunia mereka, akan tetapi juga harus memenuhi agama dan pemahaman agamanya hendaknya. Maka seorang suami memberikan contoh yang baik kepada istrinya, bukan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, bukan hanya memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, akan tetapi mereka, para suami, yang terpenting adalah memikirkan bagaimana kebaikan agama keluarga mereka, agama istrinya, agama anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hendaknya para suami ini mengerti benar tentang bagaimana seorang istri itu harus benar-benar dijaga, harus benar-benar diberikan pemahaman ilmu agama, supaya mereka paham bukan hanya kehidupan dunia yang ingin mereka penuhi, akan tetapi kehidupan akhirat yang jauh lebih penting. Kita lihat Ad-Dhahak dan Maqatil mengenai ayat di atas ini, ayat Quran surah At-Tahrim ayat 6, beliau mengatakan, haqqu ala muslimi an yu'allima ahlah min farabatihi wa ima'ih wa abidih ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Kata beliau, yakni kata Ad-Dhahak, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya tentang agama mereka, termasuk kerabat sampai hamba sahaya laki-laki atau perempuan, yakni ajarkan mereka perkara wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan kali ini hanya 2 nasihat yang kita sampaikan supaya kita bisa membentuk keluarga yang baik, keluarga yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, keluarga yang bukan hanya kita bentuk bisa keluarga di dunia, tapi bisa kita bentuk sampai keluarga ke surga.